Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Silahkan duduk. Bapak, saudara-saudari, selamat pagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu ketika saya mengajar anak-anak komuni pertama. Dan biasanya anak-anak itu pasti SD ya, kalau komuni pertama itu jarang yang SMP, SMA. Setelah mengajar itu Ekaristi. Dari bagian ke bagian, bagian pembuka, doa syukur agung, dan bagian penutup. Saya memberikan pertanyaan supaya saya ngetes apakah yang saya jelaskan ini sudah ditangkap belum sama mereka. Saya tanya sama mereka, apa bagian favorit kamu dari Ekaristi? Lalu ada yang spontan menjawab, yaitu Tuhan memberkati. Saya cek, gak ada kayaknya jawaban Tuhan memberkati itu. Lalu saya tanya, yang mana bagian itu setelah Romo selesai khotbah? Gitu. Berarti anak ini pengen cepet-cepet khotbah selesai. Lalu ada lagi yang bertanya, ada yang lagi menjawab, pada saat tanda salib Romo, tanda salib. Lalu kemudian, oh iya bagus, tapi ada lanjutannya, tanda salib pas berkat penutup katanya. Jawabannya polos-polos, dan anak-anak itu senang kalau sudah mau selesai, misalnya khotbahnya juga senang kalau sudah selesai. Dan biasanya kalau saya misal juga tuh anak-anak kalau sudah berkat penutup, lalu kemudian dibuat dikasih berkat tanda salib, lalu dengan demikian Rani Ekaristi sudah selesai, ada yang tepuk tangan, tidak jawab amin gitu ya, tepuk tangan malah gitu. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apapun jawaban mereka dalam misteri Ekaristi, ada satu hal yang menarik tadi ketika satu jawaban, yaitu adalah tanda salib. Entah dia maksudnya adalah mengatakan itu pada bagian akhir atau tidak, namun kita dalam Ekaristi, dalam apapun, tidak lain dan tidak bukan, ataupun juga sering melakukan tanda salib itu. Tadi dalam Injil dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sering kita jumpai itu.
Saya bertanya kepada saudara-saudari sekarang di sini, berapa kali dalam sehari saudara-saudari membuat tanda salib? Ada yang membuat lebih dari 10 kali? Ada? Wah, berarti itu kan dia, saya bayangkan, doa makan, pagi, siang, sore dia buat tanda salib. Lalu ada apa namanya itu, yang namanya doa pagi, doa siang, doa sore, ibadat harian dia doa juga. Lalu kemudian juga ada doa malaikat Tuhan, dia buat tanda salib lagi. Itu udah 10 tuh. Ada yang seperti itu? Angkat tangan, saya kasih hadiah deh. Enggak ada yang berani. Bohong juga nggak apa-apa kok. Enggak, takut kalau bohong di gereja ya. Nah, ada yang tidak pernah sama sekali selama 1 hari? Ada? Waduh, nggak ada juga ya. Di sini Romo Greg umatnya baik-baik semua kok ini. Umatnya sangat taat dan saleh. Jadi kalau saudara-saudari membuat tanda salib, saudara-saudari mengungkapkan iman Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi terkadang orang Katolik itu malu untuk membuat tanda salib. Ya, kalau misalnya makan, saya pernah sama waktu jadi frater makan bakso di warung bakso ya jelas. Dengan banyak orang di situ, teman saya duluan, dan ngapain begini tuh, lagi ngusir lalat, saya bilang enggak, doa katanya. Doanya buat tanda salib kayak ngusir lalat begitu gitu, sat gitu, makan gitu. Ya kalau saya memberikan seperti pemain sepak bola gitu. Ya, jadi kalau selebrasi itu tanda salib sah gitu. Jadi kalau orang membuat tanda salib itu dengan bangga karena mengungkapkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Banyak atlet yang juga dengan bangga mengungkapkan itu ketika menang imannya. Jonathan Christie, lalu kemudian Cristiano Ronaldo, banyak sekali pemain bola juga, ya, pemain bulu tangkis juga banyak yang mengungkapkan itu. Kenapa kita harus malu dalam ungkapan iman Bapa, Putra dan Roh Kudus? Ada kekuatan di situ yang tentu saja menjadikan kita sebagai umat Katolik itu merasa bangga dan kuat dalam iman kita di situ. Suatu ketika ada orang bercerita tentang yang namanya kekuatan salib. Nah, saya mau cerita kekuatan salib itu. Ada seorang anak muda ya datang kepada saya cerita, "Romo, bolehkah saya memberkati pacar saya dengan membuat tanda salib di dahi?" Waduh, saya bilang ini modus apa lagi nih? Saya sudah berpikir-pikir dari apa yang akan dia buat. Ya kalau buat tanda salib dong boleh. Nah setelah itu, "Romo, bolehkah saya kecup keningnya?" Nah itu modus berarti loh. Kan sudah dihalalkan Romo, nggak ada yang halal gitu. Saudara-saudari, kalau Anda membuat tanda salib, berkat salib dengan ada orang tua ke anak ya boleh-boleh saja. Kalau dengan pacar ya kalau modusnya ada negatifnya jangan begitu ya. Tapi saudara-saudara, kekuatan salib itu ada satu cerita. Ada seorang yang stres karena judi online. Sudah banyak orang korban judi online. Lalu kemudian karena judi online stres, dia keluar dari rumah cuma pakai sarung aja. Orang keluarganya cari-cari kemana-mana nggak dapet. 3 hari cari nggak dapet. Sampailah mereka akhirnya mendapat berita dari pemadam kebakaran. "Anda mencari keluarga Anda ya?" "Iya betul." "Itu ada di atas pohon kelapa lagi naik." Disuruh turun nggak mau. Pemadam kebakaran juga bingung, kalau dia naik pasti dia akan loncat, takut. Lalu kemudian dia panggil siapapun, dia panggil orang-orang, panggil polisi, panggil segala macam. Sampai mereka kebingungan. Akhirnya dipanggillah pastor. Romo paroki dipanggil, walaupun Romo parokinya bingung, ngapain saya dipanggil, orang lagi stres di atas pohon kelapa sedang menikmati kelapa mungkin dipanggil. Tetapi sang Romo itu namanya umat mau melayani, dia datang saja. Dan dia dengan spontan saja memberkati. Dia beginikan, lalu dia pulang. Apa yang terjadi saudara-saudari? Orang stres itu turun. Lalu kemudian orang stres itu ditanya sama keluarganya, "Kamu pemadam kebakaran gak mau turun, polisi gak mau turun, kenapa sama Romo itu mau turun?" Karena dia bilang sama saya dari bawah, dari atas saya lihat dia dari bawah, "Awas lo, kalau nggak turun, gua tebang pohonnya." Padahal Romonya buat tanda salib itu, ya, berkati salibnya begini. Salah paham tapi ya sudah, itu kekuatan.
Saudara-saudari, ungkapan iman yang kita ungkapkan lewat tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus, misteri yang agung yang kita rayakan pada hari ini. Kita dalam liturgi sudah merayakan Allah yang Tritunggal itu melalui Paskah dan melalui Pentakosta yang kita juga sudah rayakan. Kita sudah lengkap merayakan misteri Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Ketika kita berbicara secara teologi Tritunggal Maha Kudus, maka orang tidak akan mampu untuk bisa menangkap secara penuh apa yang dimaksud dengan misteri Tritunggal Maha Kudus itu, karena disebut misteri. Bedanya ilmu teologi dengan ilmu ekonomi. Kalau ilmu ekonomi, semakin ahli orang itu, dia bisa menguasai dunia dan ekonomi. Tetapi semakin ahli seorang ahli teologi itu, dia tidak akan bisa menguasai Allah. Allah yang harus menguasai dia, karena tidak mungkin bisa melakukan itu. Maka kalau kita berbicara soal Tritunggal Maha Kudus, Trinitas, secara teologi kita akan berbicara mengenai kasih. Itulah yang Paus Fransiskus tekankan, kasih Allah yang dia mau hidup bersama dengan kita, yang dekat dengan kita. Tuhan kita adalah Esa, Allah. Dengan Allah yang mengasihi kita, maka kita diajak untuk melihat yang namanya Allah yang dekat. Allah sebagai Bapa, kita sebagai anak. Betapa dekatnya kita. Allah Putra yang menjadi manusia, yang memberikan kepada kita pembebasan dari dosa. Dia merasakan suka dan duka hidup bersama dengan manusia, merasakan penderitaan dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Betapa itu dekat dengan hidup kita, dan Roh Kudus yang membimbing kita, mengarahkan kita supaya kita menuju pada keselamatan, yang mendampingi menjadi penolong kita. Maka Tritunggal Maha Kudus itu kita tidak perlu berpikir secara kompleks, tiga menjadi satu, satu menjadi tiga. Allah yang Esa memberikan kasih-Nya dalam kedekatan kita menjadi anaknya, kita dibebaskan dari dosa, dan kita juga dibimbingnya dengan Roh-Nya. Kasih Allah yang begitu dekat, yang berjalan bersama kita, itulah ungkapan Tritunggal Maha Kudus. Allah yang kudus dan Esa itu mau tinggal hidup dan bersama dengan kita. Maka Santo Paulus memberikan suatu gambaran misteri yang besar itu dalam bacaan kedua, saudara-saudari. Kita bisa membayangkan kata-kata Paulus ini dengan sederhana dibacakan dalam bacaan kedua itu. Tapi coba kalau kita bayangkan, ini betapa misteri yang luar biasa, yang kita pun tidak sanggup untuk menerima hadiah ini. Kita membayangkan ada kata perbudakan dan ada kata diangkat menjadi anaknya. Dengan Roh kita dibimbing untuk bisa mengatakan Allah itu Bapa kita. Kita membayangkan begini, kalau ada seorang pengemis yang ada di sekitar rumah orang yang kaya sekali, hal yang pertama kali dilakukan kalau orang kaya itu lihat pengemis itu adalah belas kasihan. Itu sudah bagus. Berbelas kasihan, memberi makan, dikasih makan, dikasih pakaian, atau bahkan dikasih uang. Itu sudah luar biasa. Itu adalah hal yang luar biasa kita lakukan. Tetapi Allah tidak demikian. Pengemis itu dijadikan anak angkatnya, dijadikan anak angkatnya yang sama dengan anak-anak yang lain, dan memiliki hak waris dari rumah yang kaya itu, yang besar itu. Itulah kita dari perbudakan dosa. Kalau sudah diampuni saja kita sudah syukur. Tetapi ini kata Paulus diangkat, dimasukkan dalam keluarga besarnya, dijadikan anak. Itulah Allah Bapa yang lewat putranya menebus dan mengangkat kita menjadi anaknya, dan Roh Kudus yang membimbing kita agar tetap menjadi anaknya. Ini adalah misteri yang sangat besar sekali. Kita sudah diampuni saja sudah syukur, karena kita dosanya sudah terlalu tidak bisa diampuni. Tetapi diangkat menjadi anaknya dan menjadi ahli waris, ini adalah suatu misteri yang sangat besar sekali, adalah suatu hadiah yang sangat indah sekali, yang tidak ternilai. Oleh karena itu Paulus mengatakan bahwa karena kita sudah mengatakan Bapa, Bapa memberikan warisan yang sama, yaitu adalah kerajaan surga. Maka saudara-saudari, atas hadiah yang besar itu, pada peringatan Tritunggal Maha Kudus hari ini,
Kita diajak untuk apa? Dalam bacaan Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu artinya bukan kita membaptis orang dengan begitu saja, tetapi menjadi saksi akan cinta Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu yang sudah terjadi pada kita, kita bagikan kepada orang-orang itu. Kita bagikan menjadi saksi kasih Allah Bapa itu yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya, membebaskan kita, mengampuni kita, dan memberikan warisan itu kepada kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Maka misteri Tritunggal Maha Kudus bukan logika dan juga bukan soal bagaimana pemahaman teologi yang canggih, tetapi adalah penghayatan kita akan kasih Allah dan bagaimana kita menjadi saksi kasih yang sudah diberikan itu. Maka kalau kita diajak untuk memberikan kasih itu, kita jangan lagi berpikir saya dikasih apa oleh Tuhan, berapa banyak yang Tuhan berikan kepada saya. Tidak boleh hitung-hitungan begitu. Kapan Tuhan memberikannya? Saya 2 novena 29 kali ini sudah 3 periode belum juga tercapai gitu, terkabul gitu. Tentu kalau kita berpikir seperti itu, maka kita akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan tidak membuat hitung-hitungan dengan kita. Ketika kita masih menjadi budak dosa, bukan saja diampuni dan diberi makan, kita dibawa masuk, dibagikan pakaian, bahkan juga diangkat menjadi anak. Ini adalah suatu anugerah yang sangat besar, walaupun kita pun banyak permohonan kita yang belum terkabul, tapi sudah dilaksanakan yang namanya kasih ini. Inilah modal dasar kita untuk memberikan kasih yang tak terhingga kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita dan sesama kita. Maka satu langkah kecil menurut Paus Fransiskus, apa yang perlu kita lakukan menjadi saksi, menjadi saksilah dalam hal-hal yang paling dekat dengan keluarga. Dengan keluarga, apa yang menjadi tugas dan perutusannya. Seorang bapak bekerjalah dengan baik dan bekerja keras untuk anak dan istrinya. Seorang istri bekerjalah dengan baik dan berupayalah untuk membesarkan anak-anak dan juga melayani keluarganya. Seorang anak-anak juga berupayalah dengan membuat suatu yang baik dalam keluarga. Begitu juga dengan para pelayan, dari pelayan gereja, pelayan pemerintahan dan semuanya, menjadi saksi kasih Allah karena kita sudah diberi lebih, tidak diberi kurang atau bahkan juga hutang. Kita diberi lebih, maka kita bagikan dengan lebih, dengan cuma-cuma. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.